Apa itu ekoenzim yang abang bilang-bilang di medsos itu? Iya. Wasir dengan teknik tertentu dengan menggunakan ekoenzim, wasir tadi mengecil hilang. Awal tadi abang bilang ini bisa abang pakai untuk kumur-kumur dan segala macam. Iya. Itu betul. Benar. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Orbit. Orbit kita kali ini berkaitan dengan lingkungan dan mungkin dengan rumah juga bisa. Kita nggak tahu. Kita tanya dulu sama kawan lama saya yang komunikasinya tak pernah langsung, tapi hanya lewat media sosial. Bang Batara Surya. Batara Surya. Wah, ngeri kali nama Bang. Kalau dipikir-pikir Batara Surya, Batara Guru. Aduh. Ya begitu, balik ke cerita lama Bang kan. Iya, iya. Jadi aku ikuti medsos Bang. Jadi tertarik. Pengen tahu pula aku. Apa itu ekoenzim yang abang bilang-bilang di medsos itu? Iya. Nah, terus apa pula manfaatnya bagi masyarakat dan bisa nggak digunakan oleh masyarakat kelompok kecil? Ini yang kita panjang mau, ini. Karena panjang itu kan aku datangkan abang ke sini kan. Kalau nggak, dari mana lah tahu itu? Iya. Oke, terima kasih Abang kami, Bang dari Zanul ya. Selamat sore. Jadi ekoenzim adalah hasil fermentasi, cairan hasil fermentasi yang multi manfaat. Bisa untuk rumah tangga, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pertanian, bisa untuk secara global memelihara bumi. Ya, ini yang paling penting. Jadi kalau kita pikir-pikir lah ya, produk sampah, waste produk sampah kita, kertas jadi duit. Iya. Logam jadi duit. Betul. Plastik jadi duit. Kayu pun jadi duit. Sekarang ya. Kalau sampah organik, potongan buah, kulit buah, potongan sayur, nak jadi apa? Kalau disimpan bau. Iya. Jadi kayak gitu fakta ya. Iya. Jadi bagaimana kita menciptakan image masyarakat bahwa sampah masyarakat ini bukan sampah masyarakat. Limbah rumah tangga ini berhenti di rumah tangga dia. Jadi stop di rumah tangga. Iya, stop di rumah tangga dia. Sehingga beban kota atau beban daerah. Benar sekali. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu ini ringan sekali tangannya melepas potongan sayur dan kulit buah ke pat sampah. Coba dibuangnya. Dalam waktu yang bersamaan ada 1 juta ibu yang membuang sampah 1 ons saja. Bayangkan. Kenapa kita prihatin? Setelah dibuang di bak sampah, 1 jam kemudian dia jumpai lagi sampah tadi. Dia pegang, terasa hangat. Artinya apa? Terjadi fermentasi liar, fermentasi bebas yang menghasilkan metan. Metan ini 21 kali lebih ringan dari oksigen. Kemana pergi sehingga langsung gitu menghantam ozon kita yang sudah sedemikian parah rusaknya. Jadi yang tidak bernilai ekonomi di masyarakat stop. Sangat gampang sekali. Hanya 3 bagian sampah, 1 bagian gula. Boleh gula tetes tebu yang cukup murah Rp6.000 per kilogram. Boleh gula merah, boleh gula pasir kuning atau gula PTP. MSG bisa? Tidak bisa sama sekali. Jadi 3 limbah, 1 gula, 10 air. Tutup kedap udara atau anaerob selama 90 hari, maka hasilnya kita sebut ekoenzim. Ekoenzim. Ini luar biasa. Dalam Sustainable Development Goals, bagaimana meminimalisir pengeluaran menjadi pemasukan, kita bisa menghilangkan wipol untuk mengepel. Oh, bisa pakai ngepel? Iya. Sampah lu, Bang? Iya, benar. Kalau kita pakai wipol, coba di lab analisis bakteri yang tertinggal. Dibandingkan kita menggunakan ekoenzim, 0 bakteri yang tertinggal di lantai. Dengan disinfektan yang di pabrik itu? Iya. Itu lebih unggul 100% mati bakterinya. Betul-betul bebas bakteri lantai itu kalau dipakai ngepel.
Baunya bang? Baunya? Tinggal kita mengolahnya. Apakah dari kulit buah tentu lebih merbak, lebih harum daripada dibanding potongan sayur. Jadi nanti bisa wanginya wangi dari jeruk, wangi markisa. Nah kalau dia sayur, kita jadikan dia proyeksinya untuk pertanian. Bisa jadi POC? Bisa sekarang. Nah di pertanian ekoenzim menjadi dekomposer, pengurai, katalisator, bioaktivator. Dia masih aktif. Itu kita menciptakan bakteri asam laktat. Iya. Jadi fermentasi tadi proyeksinya menghasilkan bakteri asam laktat yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Bakteri yang terbaik adalah bakteri yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerob, kedap udara. Karena ada laktosa situ ya? Iya. Oke. Untuk pengurainya. Nah, sangat gampang kan? Ya, hari ini saya sudah hampir 6 tahun sikat gigi nggak pakai odol. Mak, pakai gitu juga bisa sikat gigi? Air campur ekoenzim, 24 jam oral saya steril dari bakteri jahat, bakteri infeksi, bakteri bau. Coba, kalau sariawan, rindu saya sakit gigi bang. Kan selalu kayak gitu, terpikir sama aku. Seperti abang bilang tadi, kalau kita buang, nah enak aja kita buang kan. Dia jadilah barang terbuang. Composting alami yang di tempat terbuka, yang jadinya gas metan. Iya. Rugi kita 2 kali. Waduh, itu luar biasa jahatnya itu. Jadi sampah jadi metan. Iya. Ya kan? Sampah kita harus banyak cakap lah bang. Kita kelola masuk ke mobil sampah, kalau dia 3 hari datang, bawa depan rumah. Jadi ada beberapa kasus di Jombang. Jombang. Jadi itu kan kiblatnya pondok pesantren di Indonesia. Itu banyak raksasa itu. Tebu Ireng situ termasuk kan. Ada satu ditambak beras. Nah, kalau orang Jawa bilang gudikan. Santrinya itu karena gudikan, sanitasi tidak beres. Kepala gudikan, ini kudisan semuanya. Kita masuk dengan materi ekoenzim. Bagaimana anak-anak bisa buat, pondok bisa buat. Alhamdulillah berkilat kulitnya hari ini tanpa ada masalah lagi. Jadi permasalahan sampah selesai, permasalahan kesehatan kulit selesai, kesehatan selesai. Apalagi jamur di kulit, kadas, kurap, panu, selesai bang dah. Eksim berarti ya? Selesai. Jadi banyak manfaat kalau kita mau berbuat. Kalau seandainya seorang tahu, waduh, setiap hari bikin. Ya itulah yang penasaran aku, makanya kok minta bantu sama bang. Ayo bang, kita ngobrol di sini. Itu ya tujuannya itu. Nah, jadi bagaimana merubah mindset masyarakat yang hari ini terlalu gampang? Ya selalu kita kampanyekan, buatlah ekoenzim, buatlah ekoenzim. Ada banyak manfaatnya situ, bang. Wasir, dengan teknik tertentu dengan menggunakan ekoenzim, wasir tadi mengecil hilang. Nggak perlu operasi? Nggak perlu operasi. Yang ditakuti laki-laki apa? Setua-tua kita nih, prostat. Selesai bang. Minum? Enggak. Diselipkan aja di bokong kita ini. Dengan ekoenzim dan kain. Sedemikian mudahnya? Gampang sekali. Aduh. Bang, kalau kayak gitu, ada kewajiban abang ini. Ada kewajiban abang, ajari kami. Siap. Nah, itu dia kan. Siap. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Oke. Kalau bisa, kita gambarkan keuntungannya dari keuntungan nyata produk. Bahkan kalau perlu keuntungan finansial kita ceritakan. Jelas. Nah kita yang tua ini persoalan kita apa yang paling? Bukan pikun. Enggak, Pak. Bukan lemah. Saraf kita sudah tidak aktif. Kurang aktif. Bagaimana dengan ekoenzim kita mampu mengaktifkan saraf kita ini? Di tulang belakang Spinal, ini. Itu uraian ratusan juta saraf itu. Kita aktifkan dengan ekoenzim. Pikun tidak ada. 400 lebih masalah penyakit berasal dari saraf yang lemah, bang. Bagaimana kita aktifkan? Kita nggak punya pikun, lebih energik, menolak penyakit, detoks payudara. Menolak CA, kanker. Yang paling ditakuti kaum ibu. Detoks vagina. Dengan ekoenzim. Vagina
bebas dari bakteri bau, bakteri infeksi, bakteri gatal. Jadi dari Jamur Vecti. HPV ya? Iya. Human Iya benar. virus. Oke. Jadi apa yang ditakuti ibu hari ini? Vecti berapa puluh juta dia habis duit untuk merawat organ intim kewanitaannya. Oke. Sekali pakai, sekali detox vagina, selesai. Jadi keputihan itu bisa hilang? Insya Allah. Oke. Detox usus. Bagaimana usus ini menjadi steril, kita tidak takut lagi CA kolon atau kanker usus atau rektum, CA. Bersih dengan ekoenzim. Jadi banyak manfaatnya. Pada kesempatan yang lebih panjang kita akan sampaikan kepada siapapun audiensnya, kita siap didatangkan bagaimana teknik-teknik merawat kesehatan rumah tangga seperti saya katakan tadi. Bang, kalau mau tidur, cairkan aja ekoenzim itu bang. Mau tidur ini, ambil kapas, lap semua ini, kaum ibu leher, tengkuk, payudara. Jangan kena nepalnya ya, putingnya. Jangan cuci, tidur. Abang lihat seminggu bang. Tidak ada jerawat, flek hitam. Ya dia apa lagi bang? Apa lagi skincare bang? Pantas lah aku tengok muka abang udah lebih kinclong daripada orang yang facial segala macam itu. Nggak perlu lagi. Nggak perlu orang facial. Kawan saya, kebetulan suaminya pejabat di Pemko, sekarang udah pensiun. Dia nggak main-main kalau untuk facial per bulan dia jatah suaminya itu. Hari ini, kayaknya udah 3 tahun kali ya. Dia nggak pergi facial lagi. Pengakuan dia lu ke saya. Udah bisa ngemat berapa banyak. Aduh. Jadi terbukti kan? Iya, jelas. Secara produk kita untung. Iya. Secara waktu kita untung. Iya. Finansial jelas. Berapa kali ekoenzim menyelamatkan duit di itu kan? Jadi saya hari ini ada mengumpulkan orang penyintas CA. Itu banyak dalam satu grup WA. Waduh, itu kalau ada yang butuh ekoenzim, tinggal seperti aja. Dari mana-mana seluruh Indonesia datang bantu ekoenzim untuk dia. Karena orang CA pasti butuh ekoenzim. Minimal merangsang saraf di tulang belakang. Ya. Ada satu ibu penyintas di Medan ya, tidak saya sebutkan nama alamatnya. Dia nggak kenal sama sekali ekoenzim. Ketika dia mulai dengan apa yang saya punya, dia butuh banyak. Dari Mojokerto datang, Gresik datang, Denpasar datang, membantu. Itu Tidak makanya minta dikasih ongkir. Itu makanya bang gue tengok jalan udah sampai ke sana sekarang ya. Nggak ada yang minta ganti ongkirnya. Semua mengirim. Jadi memang setiap orang kalau kita mau tegaskan hari ini butuh itu ekoenzim. Butuh bang. Jadi kalau udah kayak gitu bang. Sepanjang pengetahuan abang, yang aku tahu kan ekoenzim cuma di Medan. Ya. Sepanjang pengetahuan abang, ini udah sampai mana aja deh? Kita ada di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Lampung akan kita bangun dalam beberapa waktu ke depan ya. Kemudian Jawa dan Jabodetabek sudah terbangun beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada Jawa Barat aktif, Jawa Timur aktif, Jawa Tengah aktif. Kemudian Bali luar biasa aktif dan Kalimantan, Sulawesi. Jadi setiap provinsi ini beberapa kabupaten kota bangkit terus. Ini memang membuat aku jadi bingung nih bang. Kenapa? Kalau udah seperti itu abang gambarkan luasnya daerah itu, berarti daerah-daerah itu perlu dikaji bang. Berapa penyelamatan pengelolaan sampahnya, berapa keuntungan keluarga di sekitar situ yang berhasil mengembangkan ekoenzim, kayaknya memang perlu. Itu kita kaitkan dengan Sustainable Development Goals tadi. Penghematan yang luar biasa. Dan metan hilang nggak bang? Mampu menyerap metan. Nah kalau cakap-cakap metan capek kita bang. Iya. Abang pergi ke terjun. Jadi kalau isi itu aja kita kita ukur gas metannya 6.000 ppm. Udah saat itu bang, paru-paru pun jebol tuh kalau tinggal di sana. 6.000 kurasa emang. Wah, nggak main-main lagi itu. Udah terjamin lah untuk tidak selamat. Kita semprot aja ekoenzim 1:300. Artinya 1 ekoenzim 300 air. Kita semprot 5 menit kita ukur. Drop 600 ppm. Berdasarkan ini kita minta ke Pemko pasang sirkuit dengan sprinkle, tabung besar, ekoenzim. Cuma 1:300. Iya. 1 liter dengan 1 tong. 300 air, 3 liter air. 1 tong itu 200. 500 kita bilangkan. 1,5 liter ekoenzim. Abang bayangkan,
setiap 15 menit timer hanya berfungsi. Yang di sekitar TPS itu aman paru-parunya. Ya, sekitar TPS aman. TPS-nya pun selamat. Iya. Kenapa dia penguraiannya makin cepat? Iya. Jadi ya nggak tahu kita bang. Allahul alam bisawab ini bang. Jadi untuk perairan. Nah itu yang aku mau tanya. Karena belakangan ku tengok abang dan kawan-kawan abang aktif sekali menyiramkan ekoenzim itu ke Sungai Deli dan sungai-sungai dalam kota. Iya. Efeknya apa, Pak? Ya kalau kita lihat volume air yang terus bertambah, ini kurang efek ya. Tetapi kita bisa buktikan ekoenzim akan menetralisir kelebihan logam berat pada air. Menetralisir kelebihan asam pada air. Sehingga air pas dengan kehidupan biota air. Dan itu berlanjut? Berlanjut terus-menerus. Jadi tidak seperti kalau kita bilang dengan pembersih atau apalah preparat-preparat lain. Itu kan sporadis. Ini dalam jangka panjang. Itu bisa berjalan terus dia. Berjalan terus. Bakteri akan mengurai semua permasalahan polutan di dalam air. Dan dia tidak berhenti sampai... Tidak berhenti. Cuma konsentratnya berkurang. Iya, karena air bertambah terus, dia makin berkurang kan. Nah, kita pernah menuang ekoenzim melibatkan 7 kabupaten kota di lingkar Danau Toba. 9 ton. Ya, saya bilang bukan naas, bukan apes. Ya, sialnya aja mereka nggak tertarik. Kita buat kampanye buang 9 ton, ya harusnya di lingkar ini tertarik melakukan hal yang sama. Seharusnya ada ukuran-ukuran yang dilakukan mungkin ya Bang? Bukan, itu pasti. Itu eksak, absolut pasti berubah. Mungkin karena dia belum tahu. Udah ada fokus diskusi grup. Nggak, mungkin dia belum tahu kalau awal sebelum dikasih ekoenzim ke dalam. Ada standar kita buat ukurannya. Kita ngajar orang nggak boleh tanggung loh. Oh iya dong. Nah, ini ilmiahnya ini. Sekarang ini before, ini after. What can you do? Apa yang mau kau buat? Nggak ada. Kalau nggak mau ya udah kelewatan. Ini permasalahan kita. Ini permasalahan kita. Masalahnya mau ya? Mau atau tidak? Sekarang bukan want or not. Need, kita udah need, ini butuh udah. Iya Bang, aku begitu aku ngelihat terjun itu, awal aku ngelihat ke sana, itu aku bilang Medan butuh sesuatu, bukan tempat sampah, bukan tempat pembuangan akhir, tetapi sesuatu yang bisa mengakhiri masalah sampah di kota Medan. Iya, ini yang kita butuhkan, seorang pemimpin, sosok pemimpin yang benar-benar punya kemauan, punya niat, future-nya bagaimana untuk masyarakat ini. Masyarakat ini tidak butuh pembangunan fisik saja. Jadi pikirku gini Bang, andai truk sampah dipilah mulai dari rumah, ya, sehingga betul-betul yang masuk ke truk sampah itu jenis yang sama. Iya. Dia organik kah, anorganik kah, reusable kah, atau unreusable. Iya. Jadi kita anggap 4 truk aja atau 4 gunungan. Itu bisa mengurangi beban pengeluaran kota berapa banyak kalau itu dijadikan ekoenzim. Kita libatkan partisipasi masyarakat dengan tanda kutip ya. Kesadaran masyarakat. Saya pikir untuk 10 unit truk sampah yang hilir mudik dari Medan mengangkat sampah ke TPA terjun cukup atau bahkan lebih dari cukup. Sepanjang kesadaran masyarakat digugah. Ayo buat. Pemko tinggal bikin festival ekoenzim. Itu dia, itu masalah berikut. Iya. What next lah. Iya. Tetapi sekarang what you can do. Nah ini butuh ya, kalau otaknya nggak melulu duit bisa aja Bang. Aku justru ngeliat duit nih Bang. Aku ngomong itu kan justru karena aku ngeliat duit. Kenapa? Seandainya lah terjun itu dikelola sedemikian rupa, berapa ton ekoenzim dapat situ? Ya, kalau kita bilangkan dengan kebutuhan 3 kg, 1 truk saja itu mengangkat sekitar 4 ton, Abang bisa bayangkan. Terus berapa harga ekoenzim?
Berapa harga ekoenzim Iya, saya kira di angka 10.000 udah hebat itu. Angka 10.000 rupiah per 500 mili. 10.000 per 500 mili? Iya. Murah ya? Jadi, Nggak. Biaya pembuatannya, kalau kita anggaplah itu sebuah industri. iya. Kalau kita coba beli gula, Bang, beli sekilo aja per 3 kilo limbah tadi. Oke. Gula pasir berapa GPK? Gula pasir kuning. Oke. Paling kita bilang katakan 15 paling top lah 15.000. Bisa diganti dengan molase? Bisa 6.000 rupiah. Lebih murah lagi kan? Dapat menghasilkan 10 liter ekoenzim. Oke. 10 liter dengan modal 6.000 rupiah. Berarti kita anggap aja 10 liter berarti 60 sekitar perak. 20 botol yang 500. Kali 10. Berarti 200.000. Jadi Kalau itu 90 hari. iya, Kalau kita bikin sustainable berkelanjutan. pengelolaan yang berkelanjutan, rumah tanah ukuran berapa bisa memperoleh kita 3 juta sebulan? Saya pikir sekitar di angka 4 kali 4 meter aja udah bisa, tapi ke atas ya vertikal. Ya, Bisa, Bang. dengan hitungan 90 hari Iya. tadi kan. Berarti kita minimal perlu 90 ton, 9 tong. Iya, 9 tong. Oke. Ini kan sumber sebenarnya. Seandainya lah di desa, Bang. Kalau desa ada tanah bengkok. Iya. Tanah yang boleh dikelola masyarakat bersama. Iya. Kalau di sana dilakukan, jelas kan? Jelas. Dia tempat ada, bisa dibuat komunal satu desa. Iya. Berarti ada kemungkinan finansial desa yang bisa masuk. Sudah kita buktikan dan ini berhasil Di mana, Bang? di Mojokerto. Sudah. Kalau gitu udah bisa lah, Bang, bikinkan apanya modulnya itu. Ya kan? Jadi ya karena mungkin ya itu kabupaten ya, Mojokerto kabupaten, kita nih kota udah Imbang itu. metropolitan, Bang. Kalau aku bilang bukan metropolitan. Pelit kali untuk masyarakatnya kalau dia nggak mikirkan itu. Bagi aku. Jadi ada beberapa teknik untuk mengurai sampah ini. Pertama tadi stop di rumah tangga ya. Kemudian ada teknik bagaimana memelihara maggot sebagai sumber protein untuk ternak, ikan dan hewan peliharaan. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana ini masif kampanye. Itu dibuat loh sebetulnya, Bang, di USU, Bang. TPST USU. Iya. Itu maggot dan segala macam sampai end produknya digambarkan. Bahkan abang udah kujual nama abang sama seorang peternak atau apalah maggot di Langkat. Yang dia juga penghasilannya sebulan bisa 15 juta kok, Bang. Jadi ini semua dari sampah. Jadi kalau aku bilang sampah yang memang tak bisa jadi ekoenzim bisa digabung jadi pengembangan maggot kan. Iya. Karena maggot itu apapun diriba apa dia. habis semuanya. Bahkan kertas pun diembat. Jadi balik lagi, Bang. Kita tahun lalu dihebohkan dari 2003-2024. Indonesia ini, Sumatera Jawa ini heboh dengan PMK. Penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak berkaki 4. Ya, betul ya. Vaksin belum masuk kepada peternak. Lembu dan kita selesaikan persoalan dengan ekoenzim. Ada bukti, Bang? Jelas. Ada ukurannya waktu itu? Ada. Bahwa dari sekian sampel kerja, berhasil sekian gitu. Satu kecamatan selesai 100%. 100%. Bagaimana relawan kita bergerak? Waktu itu populasinya bisa Bang gambarkan mungkin berapa ratus atau berapa ribu? Nah, kita hanya tergantung kepada tenaga relawan kita yang terbatas. Oke. Dengan berhadapan dengan sekian banyak ternak yang bermasalah. Ternak tidur, kita buka, kita sikat giginya dengan ekoenzim, kita bersihkan lidahnya dengan ekoenzim, kita sikat lukanya dengan ekoenzim, kukunya. Oke. 1 jam bangkit berdiri mencari makan, kelaparan. Itu yang PMK ya? Iya. Kita kan pernah juga COVID. COVID. Oke, COVID juga terkait dengan hewan juga. Itu bisa. Tahun 2020 kita dapat dukungan dari PMI Sumatera Utara. Oke. Jadi mobil tangki itu, bagaimana PMI Sumatera Utara bisa punya mobil tangki yang dibantu dengan blower. Diisi air 5.000 liter, kita isi ekoenzim, kita keliling kota Medan. Nah,
Di mana daerah-daerah atau rumah-rumah yang memang di lockdown, kita datangi malah. Kita sama sekali tanpa APD, alat perlindungan diri. Kita spray rumah itu bersih. Dan Sangat masuk akal sama aku ya. Ah. Alam menyelesaikan permasalahannya secara alamiah. Iya, betul. Ya kan? Dan ketika permasalahan berkait dengan bakteri dan Virus, nah ini yang jadi masalah sama aku. Virus bisakah diselesaikan dengan bakteri? jadi begini, kita amati dulu anatomi dari Virusnya. COVID-19 ini ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini anatominya adalah minyak. Oh, Minyak. oke. Nah, kita buat percobaan. Oke. Ada 3 piring kecil. Nah, kita kisah ini pati santan. Oke. Pati santan semuanya, tanpa air. Nah, yang pertama kita teteskan dengan ekoenzim. Oke. Yang kedua teteskan dengan detol. Oke. Ketiga teteskan dengan air sirih. Oke. Hanya dalam 30 detik Bang, setengah menit. Oke. Partikel santan tadi yang notabene 100% fat, lemak, Oke. terurai dalam bentuk partikel-partikel sederhana, rusak. Jadi lemak hancur ya. Yang dengan detol malah membentuk kecil-kecil, bulatan-bulatan kecil. Pada air sirih bulatan-bulatan besar. Oke. Yang Dari sini kita meyakini lemak ini bisa hancur oleh ekoenzim. Kita mulai kampanye. Bergerak. Aku takut nanti ekoenzim dijadikan orang pula untuk obat menurunkan berat badan. Tapi faktanya gitu Bang ya. Ya. Kita udah banyak cerita tentang fakta. Ajari aku sekarang. Ya. Berapa menit ini boleh jadilah. Silakan, nggak ada masalah. Bagaimana kita memulainya meracik ekoenzim itu di rumah? Jadi kita kumpulkan dulu limbah-limbah ya, potongan kulit buah, potongan sayur ya. Kita cuci bersih, tiriskan, betul-betul kering, kita simpan dalam kotak yang kedap udara. Nah, kumpulkan hari per hari sampai dia mencapai 3 kilogram. 3 kilo aja ya? 3 kilogram. Oke. Terus? Kan ada toples plastik itu. Oke. Nah, masukkan ke dalam toples plastik, siram dengan air 10 liter, masukkan molase yang paling murah, Rp6.000 per kilogram, aduk, tutup. Cuma kalau molase kan takut kita kalau untuk masuk ke mulut, ke segala macam, pikiran kita nggak seperti gula kan? Kalau gula kan pikiran kita bahan makanan. Iya. Jadi terus? Tutup 90 hari. Yang penting tidak terpapar sinar matahari langsung. Yang kedua, tidak didekatkan dengan sumber listrik. Oke. Kemudian listrik. Bukan panas. Bukan. Pertama panas. Tidak terpapar sinar matahari langsung ya. Kemudian tidak terpapar dengan listrik. Artinya tidak ditempatkan dengan sumber-sumber listrik. Yang ketiga, tidak ditempatkan di daerah garasi mobil atau carport. Karena efek emisi gas buang mobil juga pengaruh sama yang sedang kita fermentasi. Cukup gampang sebenarnya. Cukup gampang. Berarti kita cukup 90 kali 3 atau 90 tempat, dan setiap berapa hari dapat 3 kilo jadi ekoenzim. Dan ekoenzim itu tadi 10 liter hasilnya. Sekali fermentasi. Semua kasaran di situ hancur. Ya lembut, tinggal remas saja di kertas serpihan. Jadi dedak. Dan ampasnya itu masih berguna. Wah, itu kan jadi sumber composting. Oke. Dengan penuh bakteri di situ. Oke. Pengurai. Itu bisa diaplikasikan langsung ke tinggal ampas tadi kita campur dengan air biasa, siramkan ke pohon, aplikasikan ke pohon. Bisa diaplikasikan langsung itu. Jadi nggak punya resiko. Nggak ada, terbakar nggak ada. Kita hari ini sibuk semuanya ketahanan pangan. Tiba-tiba tetangga dikasih polybag isinya cabai. Nggak diajarin bagaimana merawat. Memang itu permasalahan di masyarakat kita. Pemerintah ini ngajarin kita nggak aja katanya kan. Tapi kalau dengan apa yang abang ceritakan tadi, jadi masuk akal sama aku ketika rakyat yang bergerak, rakyat yang butuh, rakyat yang memulai, rakyat yang menyelesaikan masalahnya. Ya. Kan itu yang abang tawarkan selama ini kuliah ya. Dari kita anggaplah biaya yang pernah abang hitung untuk memproduksi 3 liter tadi, 10 liter tadi. Berapa biayanya bang? Apa aja yang diperlukan? Ya. Tong
tong itu. Kita butuh pel itu yang apa namanya bekas kaleng cat, bekas ember cat itu, yang plastik ya, yang 25 kilo. Itu kita sudah pasti butuh 6 kilo. Oke. 6 kilo atau kita katakan standar aja 3 kilo. Oke. Limbah, gula Rp6.000, air 10 liter. Ya, tutup pelnya. Jadi ya? satu pel itu lebih kurang harganya. Ini kan bisa dipakai berulang-ulang. Ya. Satu pel itu kita bilang 20.000 harganya. Tambah amunasi 6.000, 26.000. Berapa sih harganya dibanding dengan kalau kita jual dia per 500 mili? Jadi 20 botol. Iya. Kali 10.000. 200.000. 200.000. Itu untuk satu proses. Satu processing. Ya. Periode berikutnya nggak beli lagi pelnya kan? Ya. Berarti berikutnya kita cuma ngambil 200.000-nya aja tanpa modal awal. Iya. Oke. Jadi berarti kalau dihitung-hitung, kalau satu rumah memang mau lepas dari permasalahan sampah, kita anggap sebulan itu 30 hari. Iya. Per 10 hari bisa kita dapat satu pel? Bisa. Tinggal rotasinya bagaimana. Oke. Bisa. Berarti kita bisa dapat penghasilan per 10 hari. Iya. Mantap. Apa keuntungan lain lagi? Di rumah nggak ada cecak. Nggak ada tikus. Itu yang sederhana yang ada di perkotaan ya, cecak dengan tikus. Kok jadi terbelala aku jadinya? Ya. Ini masalah rumah di ini perkotaan. Hewan yang nggak suka dengan aroma fermentasi. Walaupun fermentasi sedang berlangsung, belum dipanen ini ya, nggak ada jalan cecak di situ atau tikus. Aku balik lagi ke awal. Tadi Bang bilang ini bisa Bang pakai untuk kumur-kumur dan segala macam. Iya. Itu betul. Benar. Ya maunya kita hadirkan kawan-kawan relawan yang Sumatera Utara atau di Medan dari Serdang, mereka kasih testimoni buat memancing animo masyarakat. Ini akan lebih efektif. Aku akan minta sama Abang dokumentasi Bang ya. Siap. Biar kita bisa lengkapi pembicaraan kita ini. Kalau kita bicara ini nggak selesai-selesai Bang. Aku jamin memang nggak akan selesai. Kenapa? Dari sekian banyak orbit-orbit yang kubangun di sini, yang bikin aku terbelalak, melongo, dan penasaran. Mungkin Abang baru yang pertama. Kenapa bikin aku penasaran? Betul-betul. Kenapa penasaran itu? Penasaran itu yang pertama, ekoenzimnya sendiri. Yeah. Penasaranku kedua, pernyataan Abang yang terakhir. Apa itu? Kecoa dan tikus segala macam nggak ada. Karena itu permasalahan di lingkungan kami, Bang. Aduh, itu paling gampang sebenarnya itu. Jadi kita ini di backup oleh guru-guru besar USU ya. Ada Profesor Juliati Tarigan, ada Profesor Yunilas, ada Dr. Nur Zaina Ginting. Ini memang relawan-relawan ekoenzim. Sudah bertahun-tahun mereka bersama saya, bersama kita semuanya. Jadi mereka selalu berbicara. Bang, sekarang pembicaraan kita close. Ya. Kenapa? Aku akan minta sama Abang nanti sekali waktu kita jalan-jalan ke tempat yang bisa kita bangun poin ekoenzim di Medan. Ya. Insya Allah tanggal 27 September Sabtu nanti. Itu punya Pak Khairul Tanjung. City Foundation School yang di daerah Tanah 600. Kita buat dalam skala besar 1 ton. 1 ton per produksi. Kita buat langsung 1 ton sekali gerak. Ekoenzim. Jam 9 pagi kita mulai. Jadi yang tertarik silakan ke sana. Iya, silakan. Kami tunggu di sana. Jadi kalau kita cakap aja Bang, kata orang Medan, bacret. Aku nggak mau bacret kita. Jadi banyak hal yang harusnya masyarakat ambil dari apa yang kita bicarakan. Iya. Kalau tertarik, nanti Bang Bathara Surya akan menyinari kita dengan ilmunya. Saya siap dipanggil kemanapun, ke komunitas apapun, komunitas agama apapun, lintas sektoral ya. Saya siap untuk bicara. Banyak relawan kita di Medan ini yang bisa bergantian menyampaikan edukasi tentang ekoenzim. Banyak sekali. Siap, kita siap. Kenapa aku tantang kayak gitu? Karena ternyata ekoenzim jauh di luar apa yang kuduga. Ya. Di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi. Karena nggak terbayang aku sampai ke wasir pun bisa diselesaikan. Bahkan kanker payudara pun bisa diringankan dan diselesaikan permasalahan. Nah,
kalau kita pakai sepatu sneaker, sepatu kets kan lagi ngetren ini. Abang berani nggak cium Bang kalau di mana-mana keluar pulang ke rumah cium sepatunya? Kalau yang aku Mau kita nggak berani. Kalau yang aku punya mungkin aku masih mau. Tapi kalau yang orang punya, maaf Bang ya. Jadi celup aja coenzim kapas, peras, masukkan dalam sepatu kita. Itu udah bisa jadi pewangi. 1 detik aja, 1 menit nggak sampai, kita cium sepatu nggak punya aroma apapun. Wah, udah kayak. Masukkan ke dalam sepatu tadi, kapas tadi, udah kayak cium, nggak ada punya bau apa-apa. Udah kayak air purifier dia. Wah, ini belum lagi masalah listrik. Belum yang skala rumah tangga itu 11,4 parameternya radiasi listrik rumah tangga. 0 dengan ekoenzim. Bagaimana orang yang naik sepeda motor yang langsung dari mesinnya ada produksi listrik menghantam alat kelamin, merusak. Banyak nih, kalau mau kita panjang nih Bang. Jadi Bang, ampun aku dulu masalah itu. Betul, kenapa? Kalau Abang cerita lagi, penasaran lagi aku cerita lagi. Durasi kita nggak cukup. Nah, ini masalah kan? Iya, next time itu. Sampai setakat ini, sampai di sini dulu. Aku tunggu lagi kesempatan bisa ngobrol sama Bang langsung di lapangan. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi, Orbiter, kalau kita bicara terus, gak enak dengarnya bacret kata orang. Wah, bacret. Kita tunggu fakta yang menariknya dari dokumentasi Bang Batara Surya. Nanti. Itu bisa terukur dan ukurannya itu bisa dibuktikan sendiri. Sampai di sini dulu, karena kalau dilanjutkan lagi, Bang Batara cakap lagi, penasaran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah cakapkan, tinggal kalian di sana menentukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.